Hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ini P3K Guru tahap 1, walaupun lewat virtual ya. Karena ya kita maklumi saat ini pandemi, karena kalau mengumpul jalmi hawatos painternya bilih kayak aya nu ngabubarkeun. Kenah sami intinya kita akan menyamakan persepsi, barangkali ada hal ataupun ada hal-hal yang akan ditanyakan, didiskusikan terkait dengan pemberkasan yang akan kita laksanakan ke depan. Nah, sesuai jadwal dari BKN untuk pengisian DRH memang sampai tanggal 10 Januari. 10 Januari, namun saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah dari akhir Desember, dari minggu kemarin pun mungkin sudah mulai ada yang buka-buka, ada yang sudah input, walaupun belum selesai seluruhnya. Nah, kemarin kami kedatangan dari perwakilan guru dari yang lulus tahap 1 dan alhamdulillah bagus responnya dengan RSUD akan dijadwalkan untuk tes kesehatan ya sampai hari Jumat, mungkin ya hari Jumat, dan mudah-mudahan hasilnya itu tidak lama. Menurut dari RSUD itu bisa mungkin besoknya, hari ini tes, besoknya sudah bisa ada hasilnya. Ya, jadi kalau kita lihat timeline, kita waktu, insya Allah lah ini masih sempat ya, masih sempat. Nah, yang kedua, yang selanjutnya kami sampaikan ya permohonan maaf kemarin, mungkin banyak yang bertanya-tanya, iraha pemberkasan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, Pak Gun kemarin, kami bukannya menunda-nunda, tapi ini kami ingin kejelasan dulu. Ingin ada kejelasan dulu dari BKN utamanya. Kalau setelah ada kejelasan ya kita pasti akan fasilitasi, karena ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami di BKPSDM. Baik, supaya nanti efektif diskusi, sebelum kita mulai ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan oleh, mohon maaf ya, perkenalan dulu ya, karena kalau Bu Indah mah sering abdi sering Bu Indah, Pak Asep, panginten Pak Kamal, saya Ibu Mala atas uninga ya. Nah, baik, perkenalkan nama saya singkat satu kata saja, nama Herdiana. Jadi itu aja di mute yang lain, di mute. Nama saya Herdiana dan kebetulan alhamdulillah ini sebagaimana informasi juga untuk Bapak Ibu, karena kita sama-sama akan menjadi ASN. Pada hari ini kita memasuki tonggak sejarah baru dalam birokrasi ASN, khususnya di lingkungan pemerintah kota Tasikmalaya, karena pagi hari tadi Pak Wali Kota sudah melantik hampir 200 orang PNS yang semula merupakan jabatan struktural eselon 4 atau jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional. Nah, termasuk saya. Sebelumnya saya ini Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian, dan mulai hari ini saya adalah fungsional analis kepegawaian ahli muda. Nah, tapi ya kita tidak apa-apa, yang penting kita masih ASN dan dengan tugas dan fungsi yang sama. Baik, agar efektif waktu kami, sebelum kita nanti diskusi pengarahan, ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Pak Dimas. Beliau adalah Kepala Bidang Data Informasi Pengadaan Pemberhentian. Baik, kepada Pak Dimas saya persilakan. Unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kasubit, Pak Herdiana, yang sekarang mungkin sudah beralih jabatannya menjadi analis kepegawaian muda. Juga yang kami hormati rekan-rekan tenaga ataupun calon P3K yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan sudah dinyatakan lulus berdasarkan penetapan dari Pansel dari BKN dan juga sudah diumumkan oleh pemerintah kota melalui Pak Wali Kota Tasikmalaya beberapa waktu yang lalu. Dari sekian ribu formasi yang kita usulkan di tahun 2020 atau 2019 akhir, di awal 2020, ini di tahap 1 yang dinyatakan lulus kurang lebih ada sebanyak 327 kalau tidak salah seperti itu. Dan mudah-mudahan di tahap 2 juga masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi rekan-rekan yang belum dinyatakan lulus seperti itu. Kemudian juga yang tahap 3 ini juga masih kita menunggu dan belum ada informasi berkaitan dengan pelaksanaan untuk di tahap 3. Dan tahap 2 juga sampai saat sekarang ini masih dalam proses mungkin masa sanggah dan juga belum ada penetapan hasil kelulusan dari Panselnas. Dan tentunya apabila sudah ada hasil penetapan kelulusan juga mungkin akan disampaikan ke kami di pemerintah daerah termasuk juga Kota Tasikmalaya. Rekan-rekan yang kami hormati, mungkin pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sehubungan Pak Kepala BKP-SDM, Pak Gun-Gun tidak bisa hadir secara langsung dan beliau mungkin menugaskan pada kami berdua untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan rencana untuk pemberkasan bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus di tahap 1 dan gitu. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubit, Pak Herdiana berkaitan dengan pemberkasan ini sebagaimana di surat yang telah disampaikan dari BKN itu sudah bisa dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari. Dan kami juga tidak bermaksud untuk menunda-nunda, tapi kita juga perlu ada koordinasi yang harus kita laksanakan berkaitan dengan unit-unit yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, terutama mungkin yang berkaitan dengan masa depan bagi rekan-rekan semua. Dan berdasarkan informasi dari Pak Kasubit, jadi Pak Kaban juga sudah mengizinkan untuk melaksanakan pengarahan yang dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami berkaitan dengan bagaimana teknis untuk pemberkasan ini mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian juga dimengerti oleh rekan-rekan dan juga bisa ditindaklanjuti berkaitan dengan dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan, kemudian juga bagaimana tata cara menguploadnya, kemudian juga hal-hal apa saja mungkin yang harus ditindaklanjuti. Dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami ini bisa dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan semua. Kemudian juga nanti berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diminta, ini juga mungkin ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan dan pada saat ini juga mungkin rekan-rekan sudah menyiapkan diri untuk melakukan proses pemeriksaan ataupun pengujian kesehatan yang dilaksanakan di RSUD. Karena salah satu dokumen yang diminta adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani seperti itu. Nah ini mungkin mohon untuk disiapkan dan ini juga sudah dilakukan satu proses penjadwalan oleh rekan-rekan dengan pihak RSUD dan mudah-mudahan dokumen-dokumen untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani ini bisa secepatnya diperoleh oleh rekan-rekan dan bisa secepatnya disampaikan ke kami ataupun diupload melalui aplikasi yang telah ditetapkan seperti itu. Termasuk juga mungkin berkaitan dengan dokumen-dokumen yang lainnya, terutama mungkin berkaitan dengan dokumen pribadi, baik itu untuk ijazah, ini juga mohon untuk
dipersiapkan oleh rekan-rekan, dan nanti bagaimana tata cara untuk legalisir ijazah yang dipersyaratkan juga akan disampaikan oleh rekan-rekan kami seperti itu. Karena kadang-kadang banyak juga mungkin berkaitan dengan legalisir ini yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang sudah ditetapkan. Termasuk juga mungkin berkaitan dengan tempat tanggal lahir, kemudian juga nama. Nah, kadang-kadang di ijazah ini yang dimunculkan adalah bukan nama ibu kota kabupatennya gitu. Tapi ada juga mungkin yang di ijazah ini yang dimunculkan tempat lahir ini adalah unit ataupun wilayah kecamatannya gitu kan. Padahal yang seharusnya dimunculkan di tanggal lahir ini ataupun tempat lahir ini adalah nama ibu kota kabupatennya, bukan wilayah kecamatannya. Kemudian juga untuk berkaitan dengan yang lain, ini juga mohon untuk dipersiapkan, baik ini pas foto, kemudian juga SKCK, ini mohon dokumen-dokumen ini yang masih berlaku, termasuk pas foto ini juga mohon bukan pas foto yang pada saat masih SMA lah seperti itu. Kadang-kadang juga ada yang fotonya ini sudah cukup lama gitu, masih kelihatan seolah-olah kelihatan masih masih muda gitu kan. Padahal kalau dilihat dari sisi usia sekarang mungkin untuk yang P3K mohon maaf itu kan rata-rata sudah lebih dari 35 tahun penginten gitu. Nah, ini kemohon untuk dipersiapkan dokumen-dokumen yang diminta, terutama mungkin dokumen-dokumen yang sifatnya baru seperti itu. Nah, berkaitan dengan waktu ini juga mungkin harus ditepati oleh rekan-rekan semua karena kami juga ada batasan waktu yang harus dipenuhi itu kan, dan kami harus bisa mengupload ini mulai tanggal 2 sampai tanggal 31 Januari kalau tidak salah. Yang mudah-mudahan waktu yang disediakan oleh panitia seleksi dari nasional, Pansarnas, dan BKN ini bisa dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan seperti itu. Kemudian juga mungkin untuk yang lain, ini juga mungkin kami harapkanlah berkaitan dengan dokumen-dokumen ini bisa dipenuhi dan disesuaikan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Karena berdasarkan yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, ini juga mungkin ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai gitu kan, berkaitan dengan ijazahnya ataupun mungkin dari sisi formasinya gitu kan. Nah, mudah-mudahan untuk yang tahun 2021 ini berkaitan dengan formasi ijazah betul-betul sudah relevan sesuai dengan formasi yang dilamar oleh rekan-rekan semua gitu. Jadi jangan sampai nanti ini sudah mengikuti seleksi, verifikasi dari pansel, kemudian sudah dinyatakan lulus, dan pada saat nanti pemberkasan untuk penetapan nomor induk P3K, ini ada satu permasalahan berkaitan dengan formasi yang tidak relevan ataupun yang tidak sesuai. Ya, contohnya misal untuk PGSD itu kan jenjang pendidikannya adalah S1, kemudian juga untuk formasinya adalah formasi dari PGSD, termasuk juga mungkin yang sesuai di surat edaran Dirjen GTK. PGSD juga mungkin dimungkinkan gitu kan untuk diisi oleh yang selain dari jenjang PGSD. Tapi kalau tidak salah ada jenjang S1 bahasa Indonesia dan satu lagi kalau salah ada dua gitu kan, seperti itu. Nah, ini mohon untuk dipahami oleh rekan-rekan semua sehingga pada saat nanti penetapan nomor ataupun pertek nomor induk P3K ini akan ada satu permasalahan. Kemudian juga untuk tahapan untuk proses penetapan nomor induk P3K ini juga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kami di daerah gitu kan. Di mana sebelum rekan-rekan ini diusulkan untuk memperoleh pertek pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, ini juga harus melakukan satu proses pengangkatan menjadi calon P3K terlebih dahulu. Dan tentunya juga ada proses, ada waktu yang harus kita lalui. Dan mudah-mudahan tahapan-tahapan ini juga bisa selesai sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh panitia seleksi nasional dan juga dari BKN seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam proses pemberkasan kemudian juga penetapan pertek dari BKN ini juga tidak ada satu permasalahan yang akan dihadapi oleh rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa dinyatakan lolos dari proses penetapan pertek dari
BKN, dan selanjutnya bisa mendapatkan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti